Ya. Nyiapin itu ya. Mari, silakan. Saya tambahkan sedikit. Ini ada era baru di dalam penelitian, terutama penelitian action research sama tindakan kelas. Ini terjadi kontroversi juga di sekarang ini, karena banyak orang-orang kuantitatif memaksakan kehendaknya di dalam AR sama PTK. Saya katakan memaksakan kehendaknya. Sudah terlalu lama bermain kuantitatif, waktu masuk ke kualitatif kok kayaknya kalau nggak ada kuantitatif itu nggak srep gitu ya. Atau sebaliknya. Nah, jadi ini ada, sehingga saya juga terakhir tuh sampai agak bertanya juga, kenapa di PTK atau di AR ada uji T? Saya tanya, kenapa ada uji T? Ini kan kualitatif. Kalau kita mengatakan ada kenaikan antara siklus 1 dengan siklus 2, kalau dari 7 ke 7,5 itu kan pasti sudah ada kenaikan ya. Nilai siklus 1 7, siklus 2 7,5 itu sudah ada kenaikan. Tapi sama orang kuantitatif dia nggak srek. Kemudian masuk uji T, kenaikannya itu signifikan nggak? Ada lagi pertanyaan, kenaikannya signifikan atau enggak. Sehingga jangan kaget kalau satu saat Bapak dan Ibu ketemu di namanya penelitian action research sama tindakan kelas, itu ada yang memasukkan uji T. Nah, sebetulnya nggak perlu, tapi memang tadi orang kuantitatif mempertanyakan apakah dari 7 ke 7,5 itu kenaikannya signifikan atau tidak. Nah, ada baiknya, sehingga kalau dikatakan kenaikannya tidak signifikan, udah hentikan, nggak usah dilanjutkan lagi penelitiannya, karena memang AR itu berhentinya di situ. Tetapi kalau kenaikannya itu dianggap signifikan, lanjutkan ke siklus berikutnya. Ada baiknya juga, cuman supaya nanti jangan kebingungannya ketemu di tengah-tengah, kok ada yang satu nyuruh pakai uji T, ada yang satu nggak usah. Nah, ini karena sudah disinggung masalah siklus. Ini temuan-temuan di lapangan, ternyata penelitian ini juga berkembang. Nah, saya tanya kenapa nggak srek kalau nggak ada statistiknya. Ya. Jadi ini masalah srek dan tidak srek. Seperti itu ya. Atau memang atau dalam kualitatif juga ternyata harus dibutuhkan datanya yang kuantitatif, mungkin juga seperti itu. Sehingga ada yang menyebutkan kalau orang-orang yang rada selengean gitu nyebutnya itu penelitian kuantilatif gitu ya. Itu juga ada juga yang seperti itu, Pak. Ya. Oke, teruskan Bu Trini. Baik, supaya ini cepat mungkin selesai. supaya agak terkejar juga. Materinya banyak sekali ya ini ya. Nanti kita takutnya kurang latihan. Bapak Ibu, sehingga kalau kita bicara tentang tadi ya perbedaan antara PTK dengan penelitian biasa, kemudian konsepnya apa sih, konsep dasarnya dari penelitian tindakan kelas itu? Yang pertama itu nah ini, kalau PTK menurut Raka Joni ya, ini ahlinya ini di bidang PTK, itu suatu proses perbaikan, peningkatan, perubahan dalam perkuliahan. Sehingga tujuannya mengoptimalkan pembelajaran. Gitu. Jadi optimalisasi pembelajaran. Nah, ini adalah juga untuk memperbaiki kondisi praktek pembelajaran. Gitu. Nah, sehingga orang-orang pembelajaran, para ahli bidang pembelajaran termasuk Pak Robinson, teknologi pendidikan, itu bahwa PTK itu masuk dalam kawasan pembelajaran, bukan riset. Gitu. Karena semuanya omong-omongannya itu adalah tentang pembelajaran. Itu kata orang pembelajaran. Nah, tapi bagi orang riset
berhubung itu ada suatu proses ilmiah yang menuntun kita untuk melakukan kajian, yaitu mengkaji, merefleksi yang kajian reflektif oleh dosen untuk meningkatkan kemampuan rasional dalam melakukan tindakan pembelajaran, karena di situ ada proses kajian, kemudian ada satu metode-metode yang digunakan untuk melihat atau untuk melakukan kajian, maka orang riset bilang bahwa PTK ini masuk di dalam action research, yaitu kawasan penelitian gitu. Nah, kita terlepas dari itu semua kita lakukan. Kita juga membelajarkan mahasiswa, kita juga meneliti begitu di dalam melaksanakan PTK, sehingga dua-duanya ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau kita ingin memperbaiki kondisi praktek pembelajaran, itu semuanya harus kita lakukan. Karakteristiknya seperti apa? Karakteristiknya itu PTK itu sangat situasional. Situasional itu situasinya terjadi pada suatu interaksi tertentu, pertemuan tertentu, topik yang dibahas juga tertentu. Mungkin pada saat ini, pada saat misalnya pertemuan pertama atau pertemuan kesekian, itu saja. Walaupun ada sekian pertemuan, belum tentu sekian pertemuannya. Begitu, yang permasalahan yang ingin kita teliti. Permasalahan yang ingin kita teliti mungkin hanya terjadi pada suatu pertemuan tertentu. Kemudian self-reflective. Jadi PTK itu merupakan self-reflective dan self-evaluative. Jadi hanya pada hasil refleksi kita sendiri, hasil evaluasi dari dosen itu sendiri. Dosennya siapa? Saya, Trini Prastati, bukan dosen Robinson Situmorang, begitu. Jadi benar-benar apa yang saya alami, apa yang saya refleksikan terhadap proses pembelajaran yang saya lakukan. PTK itu juga merupakan kolaboratif dari tim kita, sejawat kita. Jadi kita tidak sendirian, kita bersama dengan teman sejawat di sini. Nah, inilah Bapak Ibu yang membantu kita supaya penelitian kita ini tetap ilmiah, tetap berkualitas, tidak subjektif gitu. Karena kita menggandeng teman-teman sejawat kita, entah itu kita sama-sama menyusun proposal, sama-sama melakukan rencana tindakan, atau pada saat mengobservasi. Kan nggak mungkin kita ngajar lalu kita juga melakukan observasi kan? Atau membuat catatan harian misalnya. Nah, ini yang kita lakukan dengan teman sejawat. Jadi tidak sendirian begitu. Lalu fleksibel. Tadi fleksibel tadi sudah kita ceritakan bahwa fleksibel itu kapan kita akan melakukan tindakan, di situ juga kita melakukan refleksi, di situ juga kita harus menganalisis dan membuat keputusan untuk perbaikan berikutnya, begitu ya. Jadi siklus dari kegiatan yang kita lakukan, begitu. Ini karakteristiknya fleksibel. Dan kontekstual. Kontekstual itu hanya terjadi ketika kita membahas tentang satu topik tertentu, atau ketika kita menerapkan metode tertentu,
atau ketika kita menerapkan aturan main tertentu dalam membahas satu topik atau satu persoalan atau satu pemecahan masalah di dalam proses perkuliahan.